Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Herlanda dengan NIM 23113006 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Askia. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Teman-teman tahu nggak apa itu momentum, impuls, dan tumbukan? Momentum itu adalah besaran yang menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk tetap bergerak. Momentum dapat dirumuskan sebagai V sama dengan M dikali V. Jadi V itu adalah momentum, M itu adalah massa, F itu adalah kecepatan suatu benda. Jadi momentum itu adalah besaran vektor yang berarti memiliki arah yang sama dengan kecepatan benda. Semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, semakin besar momentumnya. Prinsip kekekalan momentum dari sistem tertutup, tidak ada gaya eksternalnya. Total momentum sistem dalam sistem sebelum dan sesudah suatu peristiwa, misalnya tumbukan adalah sama. Prinsip ini dijelaskan sebagai sigma F sebelum sama dengan sigma F sesudah. Contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bola bowling memiliki momentum besar karena massanya yang berat, sehingga dapat menjatuhkan pin dengan lebih mudah dibanding bola tenis. Sekarang kita akan masuk kepada impuls. Teman-teman tahu nggak apa itu impuls? Jadi impuls itu adalah besaran vektor yang merupakan gaya untuk membuat suatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak dalam selang waktu tertentu. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah yang jelas. Impuls dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T. I itu adalah impuls, F itu adalah gaya, delta T itu waktu. Impuls ini juga sering dihubungkan dengan perubahan momentum benda berdasarkan hukum kedua Newton. F sama dengan M dikali A, maka impuls dapat dituliskan I sama dengan delta V. Atau impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menendang bola, gaya yang diberikan kaki ke bola dalam waktu singkat menghasilkan impuls yang menyebabkan bola bergerak. Sekarang kita akan masuk kepada tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa ketika dua benda saling bersentuhan atau bertabrakan sehingga terjadi transfer momentum. Jenis tumbukan terdiri menjadi tiga. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan ini, momentum total maupun energi kinetik total sistem tetap kekal. Tidak ada energi yang hilang atau berubah bentuk menjadi energi lain. Contohnya tumbukan antara dua bola biliar. Kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan ini momentum total tetap kekal, tetapi sebagian energi kinetik berubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas, suara, atau energi deformasi. Contohnya adalah kecelakaan mobil di mana energi kinetik diubah menjadi kerusakan pada kendaraan. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sempurna. Pada tumbukan ini, dua benda yang bertabrakan saling menempel dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama setelah tumbukan. Contohnya adalah peluru yang menembus balok kayu dan tetap tertanam di dalamnya. Sekarang kita akan menjelaskan hubungan antara impuls, momentum, dan tumbukan. Ketiga konsep ini sangat berkaitan erat. Ketika terjadi tumbukan antara dua benda, impuls yang dihasilkan oleh gaya interaksi selama waktu singkat menyebabkan perubahan momentum benda. Prinsip kekekalan momentum digunakan untuk menganalisis tumbukan tersebut. Contohnya dalam kecelakaan mobil, bumper dan airbag dirancang untuk mengurangi gaya impuls pada penumpang, sekaligus mengurangi perubahan mendadak pada momentum tumbuh penumpang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari impuls, momentum, dan tumbukan adalah konsep penting dalam fisika yang membantu kita memahami pergerakan dan interaksi benda. Impuls menjelaskan bagaimana gaya yang bekerja selama waktu tertentu dapat mengubah momentum benda. Momentum menggambarkan kecenderungan benda untuk terus bergerak.
Sementara tumbukan menunjukkan bagaimana dua benda berinteraksi melalui transfer momentum. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis berbagai fenomena fisik, mulai dari olahraga hingga kecelakaan, dan merancang teknologi untuk meningkatkan keamanan dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini saja video saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.